Senang sekali sore hari ini dapat bersama-sama dengan Anda. Dan saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan itu menjadi penolong untuk kita menemukan penerangan di jalan-jalan yang sukar, penuh tantangan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang hari ini saya menyampaikan tema besar menyongsong perubahan. Tentu yang kita harap perubahan yang lebih baik. Perubahan yang menjadikan kita punya tuntunan jejak kaki yang bisa diikuti untuk melihat kemuliaan Tuhan. Di sepanjang ibadah umum 1 dan sampai ke umum 7, saya membagikannya secara lengkap. Karena yang pertama dan kedua berbicara soal krisis kehidupan dan bagaimana jika dasar untuk kita berharap ternyata runtuh, hancur semua. Kemudian yang ketiga, 4, kelima itu menjadi tantangan di saat pengharapan, rasa takut dan hati kita menjadi tawar ataupun mengeras. Karena kalau kita akhirnya tak pernah melewati ketiganya dengan baik, ujungnya ya tidak akan maksimal. Karena lembah kelam atau lembah duka itu hanya untuk dilewati, bukan ditinggali. Banyak orang belum keluar sudah menyerah tinggalkan Tuhan. Salah sekali. Karena itu setelah semuanya lewat, di tengah semua reruntuhan, bukankah kehidupan perlu ditata kembali? Dan setelah ditata, apa mimpi? Jadikan realisasi bagaimana Tuhan menyertai untuk genapnya dan pemakaiannya atas kehidupan kita. Saya mendorong Anda bisa mengikutinya dan tak melewatkannya. Oke, di ibadah yang kelima ini kita berbicara kalau krisis menghimpit. Karena semakin membuat susah, tapi harapan juga semakin tipis. Untuk mengawalinya, saya ingin menceritakan kepada Anda kisah seorang dokter yang namanya Beck Waters. Dia seorang dokter yang punya hobi mendaki gunung. Tapi siapa sangka tanggal 10 Mei 1996 menjadi sebuah momen yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya benar-benar mengubah. Dalam hobinya yang suka naik gunung, dia sudah tetapkan waktu untuk naik gunung, tapi sebelumnya dia operasi mata, lasik. Dia berpikir sudah selesai, sudah pulih, ternyata waktu naik gunung, hamparan salju membuat dia buta. Di tengah kebutaan, teman-temannya berkata, sudah kamu stay di sini, tinggal di sini supaya gak terjadi yang lebih buruk. Kami akan terus naik. Singkat cerita, bujukan itu akhirnya berhasil. Dr. Beck Waters ini ditinggalkan, lalu orang-orang lainnya naik ke gunung. Karena rame ternyata yang mendaki, selama 15 jam antrian harus terjadi. Sementara antrian, ternyata di tempat Dr. Beck Waters ini menunggu terjadi badai salju yang begitu rupa, berjam-jam. Suhu kala itu adalah minus 50 derajat. Selama 15 jam dihempaskan orang-orang yang di sana. Sehingga pada saat rekan-rekannya turun mendapati banyak orang bergelimpangan mati. Di samping Dr. Beck Waters ini, seorang yang berkebangsaan lain juga pada mati. Mereka berpikir dokter ini juga mati. Ya sudah, situasinya tak mungkin diupayakan apa-apa. Mereka melanjutkan perjalanan. Tapi siapa sangka setelah dikira mati dan ditinggalkan, dia bangun lagi dalam kondisi buta, dia turun. Nggak tahu gimana caranya, nabrak tenda dari teman-temannya. Nabrak teman-temannya, kaget, lo kok masih bernyawa? Singkat cerita bisa diselamatkan. Tapi karena kondisinya begitu parah, maka dia kehilangan hidung. Nah, yang Anda lihat sebelah kanan itu telinga yang dipindah ke hidung, saudara. Yang sebelah sini ya, sebelah kiri saya, itu telinga yang dipindah ke hidung. Nah, saya khawatirnya telinganya bisa didengarkan, pakai mendengarkan selama di hidung ya. Ini untuk menyelamatkan fisiknya, telinganya dipindah di hidung. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu ditanya apa yang terjadi selama badai itu menerpa dan kami kira sudah mati. Selama berjam-jam saya bangun pengharapan saya. Saya membayangkan istri dan anak-anak. Saya ingin kembali berjumpa dengan mereka. Harapan benar-benar tipis. Tapi itu yang saya terus pikirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita tahu bahwa situasi itu tidak mudah. Berjuang di tengah benar-benar kesulitan, hawa dingin, nggak lihat apa-apa, dan seakan-akan nggak ada harap. Tapi tetap mempertahankan yang masih tersisa. Itu nggak gampang. Apalagi pada waktu dia berjuang di tengah melawan kematian, ternyata istrinya sedang menyiapkan surat gugatan cerai. Keluarga ini sebetulnya mau runtuh. Sudah di ujung tanduk. Semua kisah akhirnya berubah dari gugatan cerai yang dibatalkan, dipulihkan Tuhan keluarga yang ada. Orang ini mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu rupa. Bukan karena dia hebat, tetapi karena pengharapan memang tidak mengecewakan. Bisa tengok kanan kiri, lihat wajah mereka. Wajah penuh harapan atau penuh penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda di rumah Tuhan. Orang-orang tertentu pada waktu di permasalahan yang dialami, tersenyum dan tertawa menjadi bagian yang dilakukan hanya untuk memanipulasi aja. Karena sebuah ketakutan di tengah situasiku yang penuh dengan kesedihan, kalau aku tersenyum, tertawa, bahagia untuk sementara, kelihatannya kok tak tahu diri. Kelihatannya kok memanipulasi kesedihan. Saya beritahu, jangan tertipu. Manusia itu memang bersedih dan rasa sedih bisa begitu rupa. Yakub setelah mendengar Yusuf mati, dia bersedih. Itu belasan tahun, saudara. Kata revival pertama kali muncul, itu kata revive, yaitu pada saat Yakub mendengar, tahu bukti nyata Yusuf masih hidup di Mesir dan jadi penguasa. Maka bangkitlah ia. Karena dia masih bernyawa, tapi mati secara pengharapan. Hari ini saya mau mengatakan kepada Anda, kenapa Anda membiarkan diri terkungkung dalam asumsi, kalau saya tertawa, saya memungkiri kenyataan saya susah. Emang Anda gak tertawa, masalah selesai. Anda murung, masalah gak selesai. Anda tertawa, masalah belum selesai juga. Tetapi jika Anda tertawa, Anda tersenyum, bukankah di situ muncul lahir kekuatan? Bukan tiba-tiba Anda bisa selesaikan banyak perkara. Tetapi bukankah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Kalau tidak lewat prakteknya, dari teori aja. Yang diberkati itu yang dengar teori. Tetapi yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mengaplikasikannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong Anda untuk mengetahui bahwa jika manusia itu bisa hidup tanpa makanan selama lebih dari 1 bulan, manusia yang hidup tanpa minum 1 minggu lebih. Tapi manusia kalau hidup tanpa pengharapan, gak lama usianya. Yakub lama Pak, ya dia udah gak jadi mayat hidup. Ada satu kali pada saat perang Vietnam dan Amerika, tentara Amerika banyak yang tertawan. Dan pihak Vietnam mencoba mengorek rahasia-rahasia dari para tentara dengan siksaan. Dari siksaan kepada janji yang diberikan, ada satu pasukan, ada satu tentara yang bersedia buka mulut, menceritakan apa rahasia ataupun apa persiapan dari Amerika. Dengan iming-iming kalau kamu buka rahasia, nanti pada waktu Natal kamu pulang. Teman-temannya berkata, jangan, mana mungkin kita bisa percaya sama lawan. Dia menegaskan bahwa enggak, ini bisa dipercaya. Ini bisa dipercaya. Vietnam enggak bisa dipercaya. Enggak, ini bisa. Jangan buka rahasia. Singkat cerita, rahasia dibongkar. Bulan Desember tiba. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 25 dari pengharapan bertumbuh besar, akhirnya tanggal 26 masih di rumah tahanan. Dari tanggal 26 itulah dia tidak keluar kamar, dia melingkarkan badannya, 2 minggu kemudian mati tanpa harapan. Kenapa? Karena pedih hati, pengharapan tak ada lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau mana yang kita pilih? 1, seperti Yakub, jadi mayat hidup, atau yang kedua benar-benar meninggal secara fisik, atau yang ketiga kita memilih bahwa kata orang Tuhan itu hebat, dia pegang hari esok. Aku mau pilih untuk menjalani yang ketiga, meskipun bagi kita itu berarti melawan diri sendiri, yang menilai bahwa kalau aku tersenyum di tengah sebuah situasi sukar, tepat gak sih? Benar gak sih? Anda melawan diri sendiri. Tapi Bapak Ibu, kalau kita anak,
Sorry, kalau kita sebagai orang tua, anak berbuat salah, masa kita biarkan? Pasti kita tegur. Demikian juga kita dengan Tuhan sebagai anak. Kalau kita berbuat salah, dia juga turun tangan untuk menegur, supaya mengarahkan. Tetapi jika yang dilakukan kita benar, bukankah dia akan meneguhkan dengan janji dan firman yang digenapi? Kalau ternyata Anda melakukan hal yang benar, tersenyum, membangun kekuatan dan Anda jadi kuat, bukankah itu berarti peneguhan dari Tuhan, langkah Anda benar? Masalah belum selesai, tetapi minimal Anda kuat. Dr. Jerome Krugman itu adalah ahli kanker dan profesor di sekolah Harvard, kedokteran Harvard. Dia berkata seperti ini, saya pikir pengharapan telah dan masih dan akan terus menjadi inti dari pengobatan dan kesembuhan. Kita tak bisa hidup tanpa pengharapan. Orang akademis saja mengakui. Kalau demikian, mari kita mencoba untuk melihat dari seorang yang bernama Daud, bagaimana dia mengembangkan pengharapannya. Mari kita menyimak bersama-sama di 1 Samuel pasal yang ke-30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Kalau Anda cari di internet Bandung Lautan Api, kota Bandung yang dibakar, Anda akan tahu gambaran dari situasi tersebut. Minimal mirip-mirip lah bagaimana sebuah kota, bukan rumah, kota itu dibakar. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Kita membaca, kita mengerti, tapi Daud dan semua orang-orangnya tidak mengerti bahwa Amalek ini masih pelihara nyawa, tawanan atau enggak. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat keempat dikatakan, maka menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia sampai gak kuat nangis lagi. Saudara, suatu kali ada seorang ibu-ibu yang datang ke dokter ahli bedah plastik. Pada saat berjumpa dengan dokter tersebut, ibu ini menunjukkan foto suaminya yang kena luka bakar. Lalu dokter berkata, aku bisa perbaiki wajah suamimu dengan operasi. Ibu itu berkata, dok, saya kesini bukan untuk minta dokter operasi suami saya bisa atau enggak. Tapi yang saya mau tanyakan, apakah dokter bisa merusak wajah saya serusak wajah suami saya? Enggak lazim dokter bedah plastik mempercantik diri atau memperbaiki yang kurang. Ini justru minta dirusak. Dokternya kaget dan bertanya, maksud Anda apa? Ini enggak pernah terjadi sebelumnya. Ya dok, suami saya kena luka bakar bukan tanpa alasan. Beberapa waktu yang lalu, rumah orang tuanya terbakar habis. Pada saat dia mendengar, dia mencoba langsung menyusul ke rumah, selamatkan kedua orang tuanya. Tapi gagal. Papa mama terpanggang dan dia juga ikut terbakar. Sejak kejadian itu dia berkata, luka ini dari Tuhan. Aku tidak layak hidup dan memperbaikinya. Sekarang meskipun kami satu rumah, sudah beda kamar, dia mengisolasi diri karena rasa bersalah itu. Karena rasa yang begitu luka di hati. Kalau sekarang kami komunikasi tak terjadi lagi. Kalau mau makan saya ketok pintu kamar, taruh makanan di depan dan saya tinggalkan. Kayak COVID saudara. Kalau dia lapar dia buka pintu makan, setelah itu taruh kembali di depan. Nah singkat cerita saya gak lanjutkan. Itu situasi bagaimana orang itu muncul rasa duka yang mendalam. Menangisnya Daud dan rakyat itu juga
nggak bisa dipungkiri beragam. Karena rakyat hendak melempari dia dengan batu, menyalahkan. Tahun 2005, koko saya nggak ada. Malam saya dengan panitia pernikahan mengurus persiapannya. Besok paginya jam 5:30 pagi saya informasikan ke semua panitia pernikahannya batal, koko saya meninggal. Di tengah hari waktu koko saya meninggal, mama saya histeris di rumah sakit. Bukan cuma mama saya, calon istrinya juga teriak-teriak, "Benny, bangkitkan!" Saya mau, tapi nggak sanggup. Ngeri saudara situasi yang begitu, rasa duka yang begitu menyelimuti. Jadi kalau Anda bisa membayangkan situasi Daud, nggak cukup dengan menangis. Mungkinkah Anda pernah punya situasi-situasi yang tanpa teriak, tapi hati Anda begitu berduka? Ya, kira-kira begitu situasinya. Nggak mudah, tapi itu realita. Mencubit diri, ternyata masih sadar, bukan mimpi. Berulang kali dilakukan, tak ada perubahan. Ini dunia nyata, ini real. Aku tidak ada lagi istri-istri dan anak-anak. Semua orang tua, semuanya ditawan. Dalam situasi yang sedih begitu dalam, dan orang yang mencoba membunuh, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud itu sama seperti kita, manusia. Bahan bakunya juga sama, debu tanah. Karena itu jika Daud yang adalah manusia ternyata bisa berhasil menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya, maka kita punya peluang yang sama. Katakan amin. Kita punya peluang yang sama untuk keadaan yang berbeda. Karena kita tidak tinggal dalam kondisi perang, tapi kita punya kondisinya masing-masing. Pergumulannya apa dan lain sebagainya. Karena itu ada beberapa hal tentang pengharapan yang saya ingin bagikan kepada Anda. Yang pertama saudara, pengharapan ialah melihat yang baik ada di masa depan. Meskipun sekarang masih gelap. Sekarang masih gelap. Dan gelap itu gak bisa dipungkiri hanya karena kita ingin keluar. Gak otomatis kita di luar, masalah kelar. Ingin masalah kelar, gak otomatis masalah selesai kan. Tapi pengharapan itu memutuskan ada yang baik di depan. Ada yang baik di depan. Meskipun baiknya di depan tuh belum tahu loh. Detailnya bagaimana belum tahu. Tetapi ada yang baik di depan. Ada yang baik di depan. Saya mendorong Anda, jangan buru-buru untuk nuntut detail di depan baiknya bagaimana. Tetapi setialah dengan perkara yang hari ini Anda masih sanggup hadapi. Bagi beberapa orang, senja itu tak mengenakan hati. Karena sebentar lagi malam, gelap tiba, sehingga berubah jadi hitam. Tapi bagi beberapa orang lainnya, justru di waktu malam itu indah. Karena ada bintang yang bersinar. Pertanyaan sekarang, mana yang Anda lihat? Pak, saya bisa melihatnya adalah gelapnya. Oke, gak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Anda perlu waktu untuk memutuskan sampai kapan lihat gelap itu menjadi sumber ketakutan Anda. Suatu kali ada seorang bapak-bapak selesai ibadah datang menghampiri kami dan berkata, "Pak, saya butuh didoakan, butuh waktu untuk berbincang." Singkat cerita, kami berbincang di sana. Dia memperkenalkan namanya, tinggal di mana, lalu kami bertanya, apa yang bisa kami bantu? Masalahnya apa? Nggak tahu, Pak. Setiap kali ditanya jawabnya nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Ya sudah, kalau Bapak memang semuanya nggak tahu, nggak apa-apa, Pak. Tapi tolong jawab pertanyaan saya. Bapak itu nggak taunya mau sampai kapan? Nah, itu harus tahu. Bapak berkata nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya mau jawaban dari Bapak. Bapak itu nggak taunya mau sampai kapan. Kalau Bapak mau menikmati waktu dalam gelap kebingungan, nggak tahu harus berbuat apa, silakan. Tapi ada satu waktu yang Bapak harus tentukan untuk bangkit dari keadaan yang ada, meskipun belum tahu aksinya apa. Artinya kalau sudah waktunya yang ditentukan besok jam 10 pagi, aku mau bangkit. Bangkitlah dulu. Jangan fokus yang di belakang melulu.
Mau apa? Nggak tahu. Aku harus cari jalan. Aku harus cari jalan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, kata Amsal. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Meskipun kita tidak tahu Tuhan beri kekuatan yang tersimpan dalam mulut dan kuasa kita bisa lepaskan, mengapa tidak menggunakannya? Anda bisa memilih menjadi orang yang nggak tahu. Tapi sampai kapan? Kalau hidup ini hanya sekali, jangan dihabiskan waktu dalam keadaan tak mengerti. Karena meskipun kita sebagai manusia tak punya hari esok, karena tak bisa melihatnya, karena keadaan yang begitu rumit, Tuhan pegang hari esok. Kalau Tuhan pegang hari esok, bukankah kita berpegang kepada Tuhan? Sehingga meskipun tak pegang hari esok langsung, karena kita pegang pemilik hari esok, hidup kita aman. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan itu melihat yang baik ada di masa depan. Daud itu membangun hatinya, dirinya. Ada yang baik di masa depan, ada yang baik di masa depan. Pada saat Anda memutuskan untuk membangun diri Anda, ada yang baik di masa depan, meskipun belum melihat apa, kekuatan itu akan lahir dari diri Bapak Ibu semua. Akan lahir. Anda bisa berkata, oke, bisa. Punya kekuatan, setelah lelah Anda punya kekuatan untuk cari tahu gimana caranya ya. Gimana caranya ya. Karena untuk mencari tahu solusi butuh tenaga, butuh energi, butuh semangat. Butuh kekuatan untuk ujungnya bertemu dengan orang yang tepat. Yang diberkati Tuhan bukan orang yang malas. Tetapi yang diberkati Tuhan adalah orang yang rajin. Orang yang rajin belum tentu langsung ketemu jalan keluar. Tetapi meskipun jalan buntu, dia mau pikirkan, kalau nggak bisa lewat depan, lewat samping kanan bisa nggak? Lewat samping kiri bisa nggak? Lewat bawah mungkin nggak? Kalau nggak bisa, lewat atas bisa nggak? Itu orang rajin. Bukan menghalalkan semua cara, tapi pergumulannya bukan soal meratapi nasib, tapi pergumulannya sudah berubah. Gimana caranya? Gimana caranya? Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah pengharapan itu melihat yang baik di masa depan, muncul kekuatan, maka langkah selanjutnya yang akan terjadi adalah detail-detail di masa depan akan menyusul untuk bermunculan. Muncul, oh ke depan mau begini, ke depan mau begitu. Hidup keluarga kami sempat runtuh 2016. Dalam satu waktu di mana saya dan keluarga kami pulang kantor setengah 6 sore, keliling kota Samarinda dan putuskan pulang ke rumah. Pukul setengah 7 malam lebih 10 istri saya menyampaikan pandangannya nggak nyaman. Dan di saat itu saya berkata, mungkin kelelahan, kita padat, silahkan tidur, saya urus anak-anak. Setelah mengurus anak-anak, pukul setengah 9 kembali mengeluh yang sama, oke kita ke rumah sakit. Pada saat perjalanan dari rumah mau ke mobil ke rumah sakit, tiba-tiba istri saya tak sadarkan diri, tumpah begitu banyak. Di rumah sakit vonisnya adalah infeksi otak. Setelah dites nggak ketahuan apa-apa. Pak, cari ke kota besar Pak. Kami waktu itu ke Surabaya. Sampai Surabaya, vonisnya setelah MRI. MRI yang pertama gagal saudara. Saya pressure juga, aduh gagal. MRI yang kedua baru berhasil di sini. Pak, ini ada tumor batang otak. Apa yang mau Bapak perbuat? Mau dibiarkan istri begini atau disinar atau dioperasi? Tapi kalau resikonya di area batang otak itu kecacatan, Bapak siap atau enggak? Saya katakan pada dokter, dok ini istri saya suaminya. Saya nggak mungkin biarkan begini aja. Saya akan ambil resikonya. Dan kami pergi ke Jakarta. Di Jakarta lanjut MRI yang pertama. Di MRI pertama, dokter berkata, tunggu dulu, kami belum bisa buat kesimpulan. 2 minggu lagi kita MRI. Selama 2 minggu semua pengetesan darah, autoimun semuanya dilakukan. Jadi MRI yang kedua hasilnya seperti kami keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Pak, tumornya nggak ada. Ini bukan tumor batang otak, ini stroke batang otak. Jadi kalau Anda tahu orang stroke setengah bagian itu layu, istri saya kedua-duanya nggak bisa apa-apa. Mengurus istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil, saya nggak bisa mikir, nggak bisa, harus bisa. Lelah, minta ampun. Tapi meskipun nggak bisa lihat hari esok, jungkir balik keadaannya,
Dan mendapati dalam merawat istri, ternyata anak pertama punya trauma karena pindah-pindah kota dan berpisah terus dari rumah tangga satu ke rumah tangga yang lain, sampai akhirnya berjumpa dengan kami dan tinggal bersama kami. Di kelas 1 SD saya bertanya, saya lihat anak saya ternyata trauma. Saya berkata kepada istri saya, anak kita tuh trauma. Gimana? Kala itu masih belum bisa menjawab. Pembicaraan saya dengan istri masih dengan huruf yang ditunjuk-tunjuk. Kami sudah lancar bicara dengan itu. Istri saya bertanya, terus mau apa? Anak kedua harus tarik ke sini. Kamu sanggup? Dalam hati, sanggup nggak sanggup harus bersama. Bisa lihat dari depan nggak? Enggak, susah saudara. Apalagi siklus pelayanan saya, bukan siklus pelayanan, siklus istri saya itu kebalik. Tidur siang hari, sore terapi, malam bangun saya mendampingi, pagi dia bangun juga saya dampingi anak-anak dan lain sebagainya. Pusing begitu rupa. Setelah anak kedua ikut, speech delay. Bagi beberapa orang anak speech delay mungkin biasa, bagi saya enggak. Saya bangun pagi mengurus anak pertama, berangkat sekolah, pulang terapi istri saya 1 jam. Setelah itu saya persiapan istri saya pergi ke kantor. Setelah pergi kantor pulang untuk terapi dengan terapis. Terapis kadang 1, kadang 2. Setelah itu lanjutkan ngurus anak-anak. Dan setelah terapis yang kedua selesai, saya tuh anak saya yang kedua juga diterapi. Kalau nggak ada terapis, saya yang terapi istri saya dan anak kedua saya. Lelah saudara. Tapi menjalani itu semua dengan prosesnya, dari nggak tahu hari depan berbuat apa, penting berkata karena firman Tuhan menjanjikan hari depan penuh harapan, saya pegang. Rancangan damai sejahtera, amin. Bisa ngerti nggak hari depan? Enggak. Yang saya putuskan day by day adalah, Tuhan, hari ini yang penting aku tidak mendukakanmu dengan mulutku. Kalau mengeluh karena lelah, ya sudah. Dalam takutku, aku gak mau memaki Tuhan ataupun bagaimana kepadamu. Dari satu hari demi satu hari, ada yang baik di sana, ada yang baik di sana. Ada pengharapan dalam Tuhan. Apa itu? Gak tahu. Sampai akhirnya, dari gak tahu lihat hari depan, berlanjut bisa melihat seminggu kita punya rencana mau ngapain. 2 minggu keluarga kita mau ngapain. 1 bulan keluarga kita mau ngapain. 1 tahun sampai saya tuliskan untuk 20 tahun pernikahan kami dan anak kami. Itu beberapa tahun yang lalu. Dan kami melihat bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam kesemuanya. Tapi bermula bukan secara instan. Dari keputusan meskipun gak bisa gelap, ada hari yang baik yang Tuhan beri. Dari ada hari baik, berlanjut kepada detail-detailnya. Oh, kita bisa begini. Oh, kita bisa begitu. Oh, kita bisa begini dan begitu. Kita bisa menjadi orang yang tetap keluarga yang melayani. Oh, kita bisa memberkati dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin beberapa dari Anda sudah pernah menjalani hal tersebut. Puji Tuhan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau sesuatu tidak mematikan Anda, biarlah apa yang Anda pelajari di masa lembah, pelajari dengan baik, supaya pada waktunya siap Tuhan angkat Anda bisa dilemparkan ke atas, menjadi terang yang bersinar, terangi sebanyak mungkin orang. Karena apa yang Anda petik. Yusuf, anak emas dalam sebuah keluarga, diperlakukan dengan banyak fasilitas, mendadak dijual jadi budak. Alkitab mencatat kakak-kakaknya berkata, kita ingat kan betapa dia tuh sesak hati. Sesak hati dan memohon supaya kita gak jadi jual dia, tapi kita mengabaikannya. Saya gak ngerti bagaimana kejadian yang pasti di hari Yusuf itu sesak. Tapi yang saya bisa ceritakan kepada Anda, sesaknya mungkin seperti ini. Suatu kali ada seorang papa, dia hukum anaknya yang mencuri barang papahnya dan ketahuan. Anak itu diikat di sebuah pohon dan disuruh mengaku. Akhirnya dia mengaku, lalu bagian telinga dari anak tersebut dipotong papanya. Lalu papanya berkata, kamu makan atau aku bunuh. Dia teriak-teriak minta ampun karena kesakitan. Dan dia minta ampun, jangan aku suruh makan dagingku sendiri.
Papa, aku minta ampun, Papa, aku gak akan ngulang. Kamu makan atau aku bunuh? Dari teriak-teriak, berujung diam dan telan dagingnya sendiri. Ya saya bisa bayangkan ya begitulah mungkin ya kisahnya Yusuf. Teriak-teriak dan gak ada pertolongan. Sebab dia dijual ke Mesir, bukan pelesiran ke Mesir. Bukan pergi ke rumah saudara, ke orang yang gak asing, gak dikenal. Bukan pemimpin yang baik atau bosnya yang baik yang pasti akan ditemukan. Masih spekulasi semua. Bos yang baik tetap namanya bos, tuan. Memperlakukan budak yang gak ada harganya. Gak mudah. Tapi pada saat dia di lembah kelam, dalam semua proses yang gak mudah, mendadak dalam satu waktu diangkat menjadi orang kedua, penguasa tertua di Mesir di bawah Firaun. Saya geleng-geleng, ini mujizat ini. Kalau enggak gak mungkin. Kenapa saudara gak mungkin? Mantan nabi. Berapa waktu yang lalu pada saat masih di Surabaya, ada mantan kumpulan para nabi, mereka kumpul setiap pagi berdoa. Saya join secara online dalam lingkungan itu. Mereka perlu dikuatkan. Karena menjadi orang yang sudah punya latar belakang demikian, terjun ke masyarakat belum tentu diterima. Kalau mau bekerja, orang memikir kamu punya sejarah yang suram. Dengan orang yang sejarahnya gak ada yang kesuraman seperti kamu, aku lebih pilih yang ini. Meskipun ke depan ini bisa lebih buruk. Tapi kalau dari awal aku memberi kesempatan kepada kamu, nanti kalau ujungnya kamu merugikanku, bukankah orang yang berkata kepadaku, kamu bodoh, tahu latar belakangnya begitu kok kamu percaya. Itu alasannya masa depan mereka yang latar belakangnya seperti itu gak gampang. Tapi kenapa Yusuf justru mudah dipercaya? Dalam semalam ceria lagi dipercaya begitu luas. Bangsa kerajaan yang megah pada waktu zamannya. Bukan hanya dipercaya kelola harta, dia menjadi pembesar bagi para pembesar, menjadi penasihat bagi para penasehat. Dan para penasihat dan para pembesar angkat topi itu kepada orang ini. OKB ini dihargai, direspek, bukan dipandang sebelah mata. Kenapa? Sekolah di mana dia? Pengalamannya apa? Bukankah dia di penjara dan jadi budak? Pengalaman itu cukupkah untuk memimpin bangsa yang besar? Enggak. Tapi kenapa kok Tuhan pandang siap untuk menduduki tahta nomor 2 terbesar di Mesir? Karena selama di masa kelam, bukan hanya dia lihat hari depan itu pasti ada yang baik, tapi selama ada di lembah gelap, dia produktif. Apa yang bisa dipetik di tempat gelap, apa yang bisa dipelajari di sana, apa yang bisa diraih di sana. Sehingga pada saat Tuhan lontarkan dia ke atas, dia bisa bersinar begitu terang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda dan saya dianggap sebagai orang benar, di mana firman Tuhan berkata seperti matahari terbit, kemudian bersinar seperti rembang tengah hari, itulah orang benar. Sinar kita tuh harusnya makin luas dan makin terang. Kalau kita di lembah suram hari ini belum keluar, yang pertama, kembangkan pengharapanmu. Dan yang kedua, detail-detail itu akan menyusul. Pada saat di lembah kelam, belajarlah. Pak, belajar apa Pak? Dihajar sama suami. Suatu kali saya dikirim video dan menangani bagaimana orang menghajar pasangannya, menghajar anaknya, babak belur begitu rupa. Belajar apa Pak? Belajar apa kalau begitu? Kalau tanyanya berdasar yang dipukul, ya saya nggak ngerti belajar apa. Tapi hidupmu meskipun punya pasangan dan keluarga KDRT, emang hanya belajarnya dipukul, belajar kebal, belajar menghindar. Enggak kan? Masa hidup hanya tentang pukulan? Enggak. Jika engkau belajar bagaimana tidak kecewa, bagaimana engkau mengelola kesabaran, menjadi orang yang bisa mengelola situasi yang tak mudah, petikan-petikan pelajaran itu akan berguna menjadi hal yang matang dibutuhkan oleh orang-orang lainnya. Dan yang membutuhkan hal tersebut bukan hanya orang-orang tertentu. Saya dan keluarga, saya dan istri, saya berkata, orang lain suka foto, mengabadikan lewat foto kisah-kisah mereka. Saya suka foto, gak tahu bagaimana foto yang bagus. Keahlian itu terbatas. Tapi saya suka tulis. Saya ngomong sama istri, kisah kita aku mau tuliskan. Bukan untuk orang. Orang sudah tahu belajar tentang kita.
tapi untuk anak-anak belajar supaya anak kita, cucu kita tahu bagaimana papa mamanya, kakek neneknya punya iman di masa sukar dan bisa ikuti jejak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan untuk dipublish, tapi untuk jadi warisan keluarga. Bahwa iman yang kita jalani bukan hanya khayalan, tapi real, Tuhan itu ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong Anda, Daud itu menguatkan kepercayaannya dan dia sabar. Sabar itu bukan nunggu, enggak. Tepatnya tabah, long suffering, bertahan. Bertahan bukan hanya nunggu dihajar terus-terusan tetap kuat, enggak. Karena meskipun beberapa orang enggak mau berharap. Kenapa enggak mau berharap? Karena berharap adalah kekecewaan yang tertunda. Kalau aku berharap, nanti pasti enggak terjadi lagi. Gini loh Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali Tuhan Yesus bercerita tentang 4 jenis tanah. Di tanah yang subur, itu hasilnya juga enggak semua sama. Ada yang hasilnya 30, ada yang hasilnya 60, ada hasilnya 100. Kita berharap ke 100. Tapi kalau hasilnya 30, bukankah itu lebih baik daripada tanpa hasil sama sekali? Bahkan kalau rugi, hasil itu tetap lebih baik. Saya memilih kalau saya itu punya harap dan ada kemungkinan untuk kecewa, saya akan kelola pengharapan saya supaya lewat doa dan pemikiran, pengharapan saya bukan sesuatu yang di awan-awan. Dan yang saya lakukan, saya lebih memilih itu bermimpi. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf, bukan karena cari tempat tidur dan terus tidur. Lebih sebaik karena saya punya Allah yang sungguh penuh kuasa dan penuh kasih, menjadi dasar saya berharap sehingga mimpi saya bukan mimpi tanpa dasar, tetapi mimpi yang berpegang pada Allah punya rencana dan rencananya itu tak mencelakakan, tak menyesatkan. Dengan mimpi itulah saya membayangkan terus saya dan istri kami melayani Tuhan. Bukan hanya dengan istri, tetapi dengan anak-anak kami. Saya membayangkan bagaimana kami tumbuh besar. Pak, setelah itu disadarkan kondisi keluarga masih tetap sama. Bagaimana? So what? Kondisi memang tetap sama karena mimpi itu bukan mimpi itu bukan mengubah kenyataan secara instan. Tetapi mimpi itu membangun pengharapan supaya pada waktu melangkah dengan iman ada keyakinan yang makin teguh. Aku melangkah dengan iman lebih baik daripada punya iman tapi tak melangkah sebab itu kosong. Aku melangkah dengan iman karena aku punya pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan itu dibutuhkan saudara. Dan meskipun kita membutuhkan waktu dan aplikasinya perlu bermimpi, bermimpilah. Saya bukan orang yang suka ngelamun. Tapi ada waktu-waktu saya putuskan saya harus ngelamun, memikirkan istri dan anak-anak, memikirkan bagaimana Tuhan punya rencana dalam keluarga. Memikirkan bagaimana Tuhan akan bawa kami sejauh mungkin. Karena ada yang saya sesali, bagaimana di lembah duka ada hal-hal yang tidak saya pelajari. Tetapi untuk hal yang saya pelajari, saya berdoa, saya minta Tuhan pakai kami di situ. Saya membayangkan Tuhan pakai kami. Masalah kelar enggak, tetapi memberi kekuatan. Dan sejauh mana kita bisa diberi sesuatu oleh Tuhan dan mengelola mimpi itu, sejauh itu Tuhan akan menambahkannya. Yang ketiga saudara, pengharapan di dalam Tuhan itu berlaku untuk 2 kehidupan. Roma pasal yang kelima ayat 2-5. Jadi dengan kata lain, kalau berlaku untuk 2 pengharapan, jika di masa sekarang apa yang kita harap ujungnya tak menjadi nyata, Tuhan itu bukan Allah yang curang. Dia datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dari pengalaman saya mengerti Tuhan tak pernah curang. Apa yang kami rindu tak terjadi di tempat ini, di waktu sekarang ini, di waktu yang akan datang Tuhan tahu bagaimana menggenapinya. Roma 5 ayat 2-5. Oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Penting loh kita untuk berdiri dan bermegah dalam pengharapan.
Paulus ini ekstrim, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Padahal belum dialami, tapi dia meyakini. Dan sesungguhnya setelah itu dia mengalami begitu banyak Tuhan menyertai hidupnya. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jika kita tak menyerah dengan ujian, ternyata kita akan berlanjut dengan pengharapan itu. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita buka ayatnya lebih jauh di 1 Korintus 15 ayat 19. Ini dunia kedua, kehidupan kedua yang Tuhan berikan pengharapan pula. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dalam versi BIMK dikatakan, kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini, kitalah yang paling malang. Kenyataannya kita bisa berharap kepada Dia. Saya nggak tahu pengharapan Anda sekarang itu sebesar apa atau sekecil apa. Tetapi kalau masalah itu sudah hadir dalam kehidupan kita sejak kita lahir sampai kita meninggal, dan di tengah-tengahnya juga banyak. Kita lahir memberi tawa, tapi setelah itu orang tua harus mengasuh dan merawat. Semuanya bermodalkan ini dan itu. Bukannya harta, tapi kepedulian, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Itu kan masalah. Pada waktu kita meninggal pun, kita mau dikubur dengan apa? Dibiarin di jalan. Jadi gangguan, jadi masalah. Dikubur juga melibatkan orang, ada masalah. Dikremasi, sama aja. Mau di model apa, tetap kita melibatkan orang, ada masalah di sana. Jika kita datang ke dunia dan mengakhirinya ada masalah, di tengah-tengahnya ada masalah, saya putuskan gak mau hidup hanya dengan masalah aja. Yang dibanggakan orang adalah asam garam kehidupan. Saya gak mau berhenti di situ. Saya mau meskipun ada asam garam kehidupan, mau diselimuti oleh janji Tuhan yang jadi nyata. Dan itu berarti kalau ada masalah, entah besar dan kecil, saya gak mau putus harap. Karena berarti di tengah masalah ada kesempatan untuk mengalami janji Tuhan jadi nyata. Ada pengalaman di situ. Dan itu membuat kita teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, di New York ada sebuah pulau namanya Heart Islands. Heart Island. Ini adalah tempat pemakaman untuk orang-orang yang gak jelas identitasnya. Tunawismakah, orang miskinkah? Setiap satu patok itu gak jelas siapa aja yang dikubur di situ. Karena ke bawah itu bisa 150 jenazah. Jadi Anda tahu ini bagaimana ini mengerikannya jenazah-jenazah dari situ. Tanpa nama semuanya. Tapi di tengah-tengah banyaknya jenazah yang dikuburkan tanpa nama, ada satu nisan menjadi monumen yang bertuliskan Dia, yaitu Tuhan, memanggil kepunyaannya dengan nama. Dan bukankah itu firman-Nya? Tuhan memanggil kita itu dengan nama. Siapa nama Anda? Tuhan memanggil bukan hanya nama kita di bumi. Tuhan itu memberi hadiah kepada kita, nama baru suatu hari nanti. Tuhan itu memanggil kita dengan penuh kepercayaan. Saya tutup dengan ini. Siapa yang tidak tahu Petrus? Kalau kita membuka dalam Yohanes pasal 21, ada sebuah momen di mana pada waktu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, menjumpai murid-murid, tapi Yesus belum berpisah. Ada waktu di mana mereka tak melihat Yesus. Petrus berkata kepada yang lain, "Aku mau kembali menangkap ikan." Yang lainnya berkata, "Kami juga."
Pada waktu mereka semalam-malaman menangkap ikan gak dapat apa-apa, datanglah seorang asing yang tidak mereka kenal pertama-tama. Apakah kalian ada lauk pauk? Dia berkata, enggak ada. Tangkap ikan di sebelah sisi ini. Ditangkap ikan dan dapatnya banyak. Satu murid namanya Yohanes, dia berseru, itu Tuhan, itu guru. Petrus segera pakai pakaian, ceburkan diri, masuk lalu ke pantai. Di pantai Alkitab mencatat ada api arang di situ. Katakan bersama-sama, api arang. Api arang di Alkitab itu hanya ditulis 2 kali, saudara. Yang kedua adalah di momen Petrus mendahului murid-murid yang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Belum terjadi pembicaraan, tetapi pembicaraan ada di api arang itu. Api arang yang pertama dicatat oleh Alkitab di Yohanes 18, yaitu pada saat Petrus menyangkal Yesus. Setelah 3 kali menyangkal, ayam berkokok. Di tengah kokokan itu dia tahu dia telah menyangkal dan dia menangis. Api arang yang pertama menjadi tempat di mana seorang murid sama seperti kita bisa gagal dalam mengiring Tuhan. Gagal punya pengharapan. Di tengah mungkin Anda dikenal sebagai orang yang kuat, diandalkan dalam keluarga, atau seorang pemimpin diandalkan jadi teladan. Tapi kenapa di balik ke semua kehebatan Bapak Ibu, ternyata ada kerapuhan yang begitu rupa. Petrus juga sama. Tetapi di api arang yang penuh dengan kehancuran, dia berjumpa dengan Tuhan di api arang yang kedua. Di mana dia bukan menyangkali, tapi dia menghadapi realita. Dia orang yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali bertanya, dan 3 kali Petrus juga menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Baru yang ketiga diiringi air mata. Kali pertama, apakah engkau mengasihi aku? Yesus menggunakan Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau mau mengasihi aku lebih dari semuanya? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihimu, tapi menggunakan kata philia. Aku mengasihimu, tapi tak rela mati bagimu. Untung rugi itu menjadi ukuranku. Ikut Tuhan menguntungkan, bukankah aku telah buktikan aku setia? Tapi saat kerugian mendatang dan mengancam nyawa, bukankah aku sudah menyangkalnya? Anda dan saya jadi buktinya pula. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kali yang kedua, diulang lagi. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau agape kepadaku? Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihimu. Aku philia kepadamu. Aku mengikutmu dengan untung dan rugi. Untuk kali ketiga, Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus, apakah engkau philia kepadaku? Dan dia menangis dengan jawaban, ya Tuhan, kalau bahasa bebasnya, mau ditanya ribuan kali, hatiku tetap sama kepadamu, bahwa kasihku sekarang itu sebatas untung rugi. Tapi dalam penerimaan Tuhan, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Di api arang yang kedua, sebuah kegagalan terhadap masa lalu diselesaikan. Petrus berdamai dengan masa lalu. Tapi ternyata kisah Petrus kan gak berhenti di situ. Banyak kita berhenti dipulihkan. Meskipun hidup kita cerita lama. Ingat, kalau Petrus itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 1 dan 2, di mana pada saat dipenuhi Roh Kudus, baptisan Roh Kudus terjadi, dia tegak berdiri dan berkata kepada orang-orang bahwa semua yang terjadi ini seperti yang kitab Yoel sampaikan. Mereka bukan mabuk. Disitulah orang terjamah dan bertanya kepada Petrus dan murid-murid yang lain, apa yang harus kami perbuat? Kata hati mereka terharu, terkoyak hatinya. Dalam versi bahasa aslinya itu menggunakan kata yang menunjukkan seperti waktu Yesus ditombak lambungnya oleh serdadu pada waktu disalib. Jadi lewat perkataan Petrus, 3.000 orang itu akhirnya bertanya apa yang harus kami perbuat. Karena perkataan Petrus itu benar-benar menemplak orang-orang, menghina pekerjaan Allah, dan mereka bertobat. Masa lalu pernah buruk, saat dipulihkan penuh ucapan syukur, tak berhenti di situ, dia terus dalam pemakaian Allah. Dalam ketidaksempurnaannya Tuhan mengurapi dia. Dan kalau Anda melihat kitab Wahyu, Anda bisa menemukan bahwa nama Petrus adalah salah satu nama rasul yang akan menjadi fondasi dari Yerusalem baru. Itu Tuhanmu dan Tuhanku, bro and sis. Jika pengharapanmu pernah pupus,
kau pernah hancur, jangan berhenti di masa lalu. Izinkan Tuhan memulihkan Anda. Tapi jika Anda sudah dipulihkan, jangan berhenti di sana. Izinkan Tuhan memakai Anda bersinar makin terang. Dan jika makin terang kau bersinar, lihatlah bahwa nama baru yang Tuhan berikan dan sematkan padamu suatu hari nanti, itu akan menjadi sesuatu yang menggembirakan. Bukan hanya kita penerima, Bapa pun tersenyum pada saat menyematkannya. Amin.